Kenalkan, nama saya Sutekno dari kelompok tani Windusari Jaya, Dusun Windusari, Desa Irorjo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Awal berdirinya ya karena di daerah kami kebanyakan memang tanaman kopi dari dulu turun-temurun dari nenek moyang juga. Jadi memang belum ada yang mengolah dan untuk memasarkan secara yang baik. Jadi biasanya cuman biasa dipasarkan di pasar-pasar tradisional, terus jualnya jual ya green bean, terus kadang-kadang malah ceri juga langsung petik dari kebun itu juga dijual oleh petani karena ya memang kendalanya ya karena keuangan gitu. Anggotanya yang khusus pengolah kopi ada 10 orang. Permulaan ya untuk memperbaiki pasca panen, ketika yang dulunya metiknya masih asal-asalan, sekarang udah saya sarankan untuk petik merah, jadinya nanti kualitas kopi juga untuk harga juga lebih baik karena sudah beberapa petani yang saya dampingi udah petik merah. Dulunya iya setiap minggu, pas 1 minggu 1 kali. Itu lama-kelamaan jadi per bulan, 1 bulan 1 kali karena awal-awal kan belum banyak yang tahu, terus setelah lama-kelamaan kan udah pada paham, terus jadi saya mengurangi untuk perlakuan pendampingan. Sebelum jadi kelompok kan masih perorangan ya, jadi kebutuhannya sangat kurang sekali. Setelah ada dibikin kelompok, jadi kan per anggota itu kan ada yang panennya sekian ton, ada yang panenan sekian ton, dia kan termasuk itu jualnya ngumpul, jadi saya yang beli gitu. Di daerah saya sekitar ketinggian 700-an, 700 sampai 800-an mdpl. Jadi untuk rasa kopinya khas, soalnya di daerah saya itu di bawah pohon kopi itu tertanam semacam rempah-rempah, ada kapulaga, itu jadinya mungkin untuk rasa kopi itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Awalnya ya mencoba karena ya memang kepingin untuk meningkatkan segi harga daripada kopi itu sendiri, jadi saya bikin bermacam-macam olahan seperti itu. Olahan kemasan seperti udah jadi kemasan bubuk juga ada, terus yang di variasi juga ada, termasuk udah instan yang kopi rempah, kopi 7 rempah juga ada, terus yang kopi gula aren juga ada. Kalau hitung per bulan, per orang itu bisa 2-3 kintal per orang. Soalnya biasanya kan kalau kopi kan musiman ya, jadi 1 tahun 1 kali itu panen, jadi kalau dikalkulasi ya per 1 orang bisa 2-3 kintal. Untuk pemasaran saat ini ya pas ada event itu pasti, terus untuk di toko oleh-oleh sebagian ada, terus pesanan-pesanan yang luar kota juga banyak. Di Jogja contohnya barusan yang tadi itu juga baru ngambil untuk di pasaran di Jogja, juga untuk di kota Bandung, terus daerah Tangerang juga ada. Dulu saya sekitar tanggal 9 April ya, 9 April 2019 saya dengan bantuan dari Budia dari ekspor Jateng, saya ngirim sampel kopi, terus di sana dicuping sama buyer, terus ternyata kopi saya yang robusta itu bisa masuk 5 besar, terus punya saya nomor 1, jadinya saya langsung diminta ke Australia dalam sudah roast bean
itu 1 ton. Kalau untuk pengolahan sih saya nggak berdampak, cuman kalau untuk penjualan paribasan itu apa ya, lumpuh sama sekali. Soalnya pas waktu COVID saya juga ada pesanan ke Cina, kala itu pesanan 2,5 ton. Itu barang sudah ready, ternyata karena saya udah tanda tangan kontrak juga, tetapi selang 4 sampai 5 hari saya dibatalkan karena COVID. Jadinya saya nggak bisa apa-apa. Padahal itu barang udah saya siapkan. Itu awal mulanya pas COVID ya. Pas COVID kan untuk yang pemasaran kemasan kopi kan sangat menurun. Terus itu yang saya tonjolkan yang rempah-rempah, jadinya seperti ada yang jahe gula aren, terus ada temulawak juga, temulawak gula aren, terus ada beras kencur gula aren juga. Terus itu yang untuk membantu pas COVID itu. Jadi setelah itu sampai sekarang saya ingin mencoba yang kopi itu saya campur dengan rempah-rempah seperti apa. Terus alhamdulillah sampai sekarang banyak peminatnya, termasuk ya pelatihan. Terus misalkan dari itu pas ada event-event seperti itu sangat mendukung sekali untuk pemasaran di kelompok saya. Contohnya ya itu yang sudah saya ikuti, misalkan pelatihan PYRT, terus halal, terus ada SNI juga. Alhamdulillah kelompok saya sudah punya. Dari awal pemrosesan dari petani panen itu biasanya kan nggak semuanya petani itu memproses ya. Jadi saya setelah panen dari petani itu saya mengumpulkan, biasanya dibawa ke tempat saya timbang, saya beli. Terus setelah itu kan walaupun udah petek merah kan tetap masih saja disortir. Setelah disortir terus pencucian, setelah pengeringan biasanya karena saya jualnya memang udah kemasan, jadi belum ibaratnya belum digiling semua, jadi biasanya disimpan. Setelah kering betul itu disimpan, nanti kalau mau gilingnya, kalau memang pas mau untuk produksi yang itu pengemasan gitu, jadi mepel gitu. Kendalanya sih banyak sekali ya. Contohnya ya itu sih pas musim hujan, terus karena belum mempunyai yang untuk oven atau yang dum untuk penjemuran, itu kan saya belum punya, jadinya kesulitannya itu. Juga peralatan yang lain juga masih banyak yang kurang. Untuk kedepannya sih harapan saya supaya untuk pemasaran lebih luas lagi.
Ini namanya buah selang, jadinya sekarang sekarang kan nggak lagi musim kopi, jadinya ini ada buahnya cuma satu dua, karena ini cuma namanya buah selang, jadinya buahnya di tengah-tengah yang nggak musim, jadinya buahnya nggak mungkin banyak, paling ya cuma seperti ini. Nah, kan harus dipilih yang cuma merah-merah saja, yang masih hijau kan ditinggalkan. Ini paling 3 sampai 4 hari sudah merah lagi. Kalau untuk pas musim panen itu butuh waktu berapa hari, berapa bulan, Pak? Untuk pemetikan, Iya. biasanya kalau pemetikan kalau musim panen kan banyak temen, jadi paling enggak saya untuk musim panen 2 minggu, 2 minggu baru selesai untuk putaran yang pertama. Nanti kan ada putaran yang kedua, yang ketiga, soalnya kan ya ini cuma dipilih yang seperti ini, yang cuma yang merah-merah. Mungkin informasi bagi teman-teman yang muda-muda, ayo kita bersama-sama untuk membuat, kita karena udah di lingkungan petani kopi, ayo kopi yang ada di sini kita bikin kopi sebaik mungkin. Mungkin saya pesan sama teman-teman yang masih muda-muda, ayo kita semangat untuk mencintai kopi yang ada di Windusari ini, supaya bisa dipasarkan, bisa ke sampai mancanegara. Ya, daripada nggak digunakan, nggak diproduksi juga, termasuk ada temulawak, terus itu kan padahal hidupnya pokoknya di sekitar tanaman kopi lah. Makanya saya manfaatkan untuk membuat itu jamu tradisional kopi rempah termasuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kering itu, ya karena memang manual, jadinya kan lebih lama sekali ya. Paling enggak itu sampai 20 sampai 30 hari baru kering. Apalagi kalau musim hujan, karena kan belum ada yang apa? Iya, jadinya memang masih lama sekali. Sekitar 2017. Iya, pemasaran juga, ya pinginnya sih bisa sampai kemana-mana, bisa dikenal, tapi sekarang ini ya masih begini-begini saja. Tapi alhamdulillah lah, sudah banyak yang kenal, juga udah keluar dari kabupaten juga sih.
Iya, untuk inovasinya dan yang itu, untuk yang selain kopi juga ada termasuk yang gula aren itu kan tiap hari mengolahnya.